Ya, jadi terima kasih sekali lagi Pak Trijoko atas sharingnya. Dan kita lihat tadi slide yang akhir itu membuktikan bahwa rencana kopi satu ini 36 juta yang kita war-warkan. Ya, setelah 1 tahun jelas terbukti bukan hanya mendapat penghasilan 36 juta, tetapi leader besar ini telah membuktikan mencapai 100 lebih juta ya, 111 juta dalam waktu yang begitu pendek ya, hanya 12 bulan. Jadi Bapak Ibu jangan risau sekiranya Anda masih menerima bonus yang kecil. Semua yang kecil itu adalah permulaan. Harus percaya dan yakin pada proses itu ya. Kita semua akan sampai di sana. Ya. Jadi saya share kembali slide saya. So itu dia, terima kasih sekali lagi kepada Pak Trijoko atas sharingnya. Lanjut daripada ini, saya sangat berbesar hati untuk mengucapkan selamat, congratulations kepada new Vice Manager Tim 769 Indonesia mewakili Medan yaitu Pak Anwar. Silakan ketik 888 untuk Pak Anwar. Silakan ketik 4888 untuk Pak Anwar. Ya, untuk Pak Anwar, ya. Jadi Pak Anwar, saya sangat excited dan juga sangat bangga ya kepada Pak Anwar. Ini leadernya semangatnya juga bukan kaleng-kaleng ya. Sanggup membuat investasi terhadap pembelajaran untuk mendapatkan ilmu. Sudah datang ya, Pak Anwar pernah join meeting trainingnya di Kuala Lumpur ya. Kemudian juga pernah datang ke Kota Kinabalu, Sabah bersama kami di sini. Walaupun training itu dibatalkan, Pak Anwar langsung tetap datang dan dapat bersama kami, dapat melihat bagaimana leader Sarawak ya dan juga leader di Sabah ya, bagaimana kami seperti satu keluarga besar ya. Bukan hanya kita berkata tentang bisnis, tetapi setiap mitra kita, anggota kita itu menjadi satu ahli keluarga yang besar ya bersama Betul. dengan kita. Jadi saya sangat bangga sekali Pak Anwar akhirnya mencapai sebagai Vice Manager baru selayaknya ya, sebab saya lihat leader ini memang seorang yang sangat bekerja keras, sangat committed, dan sangat fokus untuk mau sukses. Dan itulah antara sikap yang kita butuhkan untuk menjadi seorang diamond ke depannya nanti. Ya, so Ya, tanpa membuang waktu, saya ingin undang Pak Anwar untuk memulakan bicara dan berkongsi kepada kita semua. Dipersilakan, Pak. ya. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Gold Diamond ya, Pak Hermes dan Ibu Mariani. Dan di sini saya ingin manjatkan dulu puji syukur ya kehadirat Tuhan ya. Kita masih diberi kesehatan ya untuk bisa berkumpul malam ini di dalam Zoom meeting malam ini. Kemudian saya juga akan perkenalkan, nama saya Anwar, saya dari Medan, tetapi saya lama tinggal di Cibubur, lebih kurang 10 tahun lebih ya. Dan baru Januari kemarin 2024 saya pindah ke Medan dan punya niat ya untuk membangun jaringan ya bisnis Songhor ini di Medan. Oke, di sini selain saya ucapkan terima kasih kepada mentor ya, dosen, guru ya yang saya sanjungi dari dulu, Pak Hermes, Ibu Mariani. Juga saya akan berterima kasih kepada downline-downline yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Dan juga kepada crossline ya, yang kita juga ada kerjasama ya, saling menyemangati, memotivasi ya. Ya, kepada Pak Marvel atau Ibu Ani ya, Ani Hafiz ya. Ya, dan kepada Pak Simon juga ya. Pak Simon juga sering ya kita adakan chat ya. Ya.
Kalau dilihat latar belakang saya, dulu saya pernah jadi guru ya, pernah jadi manajer di tour and travel, pernah jadi manajer di Batu Marmer ya, Marble Company. Nah, itu sekilas kerja sama orang ya, 8 tahun. Kemudian saya pernah juga setelah punya modal, buka usaha sendiri, buka toko keramik, buka toko bahan bangunan, jual gas, jual galon air, terakhir distributor minuman soda merek Bada di Cibubur. Dan Ibu Mariani dan Pak Hermes pernah ya cicipi soda ya dari Pematang Siantar ya, merek Bada. Saya join di Swanghor sejak Juli 2023. Dan waktu itu tanggal 24 Juni 2023 SH Johar Cafe mulai diluncurkan di Indonesia ya. Dan ketika itu Pak Hermes dan Ibu Mariani ada datang ke Medan, tapi waktu itu saya tidak di Medan, saya ada di Cibubur. Kemudian upline saya, Pak Firman, beritahu saya ada es kopi kesehatan SH Johar Cafe. Dan saya tertarik, saya ingin coba, saya minta alamat Jakarta ya, di Jalan Angkasa, di Kemayoran. Dan mulai di situ saya sudah merasakan kopinya dan saya menjalankannya ya. Di Juli saja awal-awal itu saya sudah di peringkat 16%, ya lumayan ya. Saya terima 1,6 juta ya. The first month ya waktu itu ya. Dan target saya waktu itu 100 kotak lebih ya. Saya sudah coba, saya langsung cerita ke teman-teman dan mereka pada mau. Kenapa? Karena pertama manfaatnya kan daripada Ganoderma, kemudian harganya sangat terjangkau sekali. Oke, nah itu sekelumit ya mengenai background saya. Nah, kenapa saya tertarik di dalam bisnis Swanghor ini? Ya, tentu saya pikir semua orang juga punya impian ya, seperti yang saya akan cerita ini ya. Apa impian kita? Ya, tentunya yang pertama sehat. Kedua, kita punya impian tentang kebebasan finansial ya. Dan kebebasan waktu ya. Artinya waktu kita tidak terikat. Kita mau kemana, kita tidak diatur oleh siapa-siapa, kita melangkah bebas. Dan tentunya kebebasan finansial juga di sini adalah passive income. Misalnya begini ya, saya bekerja sama orang, saya akan terima gaji per bulan sekian-sekian. Dan tentu waktu saya sepertinya diganti dengan gaji ya, dan itu terikat sekali. Nah, apabila kita berhasil ya, sebagai distributor di Swanghor ini, kita akan menerima passive income. Passive income itu seperti uang pensiun ya. Kita tidak bekerja, kita akan memperoleh setiap tanggal 10 setiap bulan. Dan tentunya saya sudah melihat hal-hal ini ketika saya ada ikuti seminar di Kuala Lumpur. Saya lihat ada yang sudah 25 tahun, 30 tahun di bisnis Swanghor ini. Ada yang 20 tahun. Dan tentunya mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka akan berlanjut terus. Kenapa? Karena bisnis mereka yang mereka sudah lakukan di awal-awal itu menabur menuai dan mereka menikmatinya hingga hari ini. Dan memang di sini kita melihat PT Swanghor ini, Double Crane Enterprise ini, betul-betul komitmen akan hasil-hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah sekian lama bertahan di bisnis Swanghor ini. Nah, itu memang satu bukti ya, bukti nyata kan. Ini Swanghor tidak main-main ya di dalam hal memberikan passive income-nya ya, atau apa ya, jeripaya ya yang kita telah lakukan dulu-dulunya ya, sekarang kita menuai hasilnya. Dan daripada itu, saya juga kenapa tertarik di bisnis ini, karena saya melihat produknya itu yang hebat ya.
Kenapa saya berani dikatakan Ganoderma ini hebat ya? Karena dari sejarahnya kita lihat 1987 sampai hari ini sudah 37 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya. Dan itu sudah membuktikan bahwasannya produk ini memang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kurun waktu 37 tahun ini sudah berapa banyak orang yang konsumsi, yang makan, yang minum daripada jamur Ganoderma ini. Nah, inilah yang kadang-kadang ya kalau kita mau bergabung di satu perusahaan, ya kita harus lihat dulu sejarahnya kan daripada perusahaan itu. Nah, sudah berapa lama? Nah, sudah berapa orang yang makan produknya, menikmati produknya dan sudah sehat. Nah, itu nanti kaitannya dengan testimoni ya, seperti itu. Dan kemudian kenapa saya tertarik lagi di bisnis ini ya karena basisnya ini network ya kan. Network itu artinya kita bekerja di dalam usaha membangun jaringan. Nah, contohnya begini ya. Biasanya kalau network kita ambil lawan katanya konvensional ya. Kalau kita konvensional, bisnis konvensional, kita harus buka toko, jaga toko, tutup toko, pakai karyawan, buat stok, dan pakai supir, pakai apa segala macam ya, stok barang. Nah, itu yang kadang-kadang membatasi kita ya, tidak bisa berkembang lebih hebat lagi. Nah, tapi kalau di basis network, nah ini enak ini. Kenapa? Karena kita bisa membangun jaringan itu sampai seluruh wilayah Indonesia bisa kita jangkau. Nah, contohnya kan, saya di Medan, saya ada jaringan di Kalimantan, nah, saya ada jaringan di Sulawesi, ada jaringan di Pulau Jawa. Nah, kadang-kadang kita pun belum pernah ke Kalimantan, ke Sulawesi, tapi kita punya jaringan di sana. Nah, bagaimana bisa muncul? Ya karena network ini, kehebatan daripada bisnis Songhor ini, karena jaringannya ini tidak terbatas pada wilayah. Nah, suatu hari kalau kita mau bangun jaringan di Singapura, di Malaysia juga boleh, ya. Nah, kadang-kadang orang-orang yang kita ajak untuk bergabung di Songhor ini, mereka tidak melihat sampai di sana atau sampai di sejauh itu ya. Nah, ya kita juga maklumi ya, harus kita dengan kerendahan hati ya, nanti bagaimana untuk mengulang lagi penjelasan ini ya, supaya mereka bisa pahami ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau di dunia tadi saya cerita dia dari 1987 kan, sudah 37 tahun. Nah, Indonesia dia masuk 2005. 2005 sampai hari ini sudah 19 tahun. Nah, luar biasa juga ya, banyak orang belum memahami Songhor di Medan, padahal sudah lama ya, ada di Jakarta, di Medan. Jadi baru-baru ini Songhor bisa terkenal, bisa booming, ya sejak adanya Esa Juara Cafe yang diluncurkan di tanggal 24 Juni 2023. Nah, inilah kesempatan kita sebenarnya. Peluang emas ini kita jangan biarkan berlalu. Kenapa ya? Karena ini termasuk apa ya? Masih baru ya. Jadi kalau boleh ya kalau masih baru ya kita ambil peluang ini cepat-cepat. Ya, memang betul tidak ada kata terlambat ya. Tapi kalau kita bisa cepat kenapa tidak ya? Seperti itu. Kemudian yang tadi alasannya lagi kenapa saya tertarik di bisnis Songhor ini ya karena produknya ini ya yang istimewanya Ganoderma ini ditanam sendiri ya, dibudidayakan sendiri di daerah Tainan ya, di Taiwan. Nah, nanti saya akan berkunjung ya di September nanti tanggal 17 sampai 23. Saya mau lihat lebih dekat lagi, lebih puas ya
Di September nanti saya dengan Ibu Pak Hermes, Ibu Mariani ya, akan berangkat ya ke Taiwan ya untuk melihat ya proses ya, mulai dari menanam, mengolah ya, kemudian melihat kilangnya, pabriknya, bertemu dengan ownernya lagi ya, seperti itu. Dan ini memang kesempatan ya, kalau kita tidak jalankan, ikuti wisata jamur Ganoderma ini ya rasanya sayang ya, kapan lagi ada kesempatan ini kan. Nah, oke. Kemudian kita akan lihat lagi ya, kalau ini luar biasa ya. Kenapa ya? Karena dari 1987 sampai sehari ini sudah banyak ya akreditasi atau pengesahan ya yang daripada Departemen Kesehatan ya. Tentang apa? Tentang manfaat yang daripada Ganoderma ini yang bisa memberi manfaat ya untuk menjaga kesehatan atau untuk memulihkan ya yang sudah bermasalah, itu dari Taiwan sendiri ya, satu ya, departemen ya kesehatannya ya sudah ada surat-suratnya ya mengenai akreditasinya ya dari Taiwan sendiri, dan kemudian dari Singapura, dari Jepang. Dan ini tidak asal-asalan ya. Kalau kita tahu Singapura dan Jepang ini bukan negara yang terlalu kita anggap mudah memberikan akreditasi kalau seandainya jamur Ganoderma ini tidak berkesan bisa apa ya memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Dan kita harus berpikir ya, kalau memang Singapura, Jepang sudah berani, atau Taiwan ya, dan Taiwan ya, sudah berani memberikan akreditasi atas Ganoderma ini, nah tentunya kita tidak harus ragu-ragu atau bimbang ya kan, akan manfaat daripada jamur Ganoderma ini. Dan selanjutnya ya kita akan lihat lagi di sini marketing plan-nya ya yang sudah sekian lama ya, 1987 hingga sekarang tidak berubah-ubah ya. Dan tentunya ini akan memberi kita rasa apa ya, satu jaminan ya untuk tidak merasa ragu-ragu ya menjalankan bisnis ini ya. Memang kita tahu ya di dalam marketing plan itu ada bonus prestasi ya, ada bonus eceran, ada bonus leadership. Tapi kadang-kadang itu tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kita punya misi menolong sesama dulu supaya sehat. Dan itu kita akan terima pahala dulu, dan nanti berkat-berkatnya atau rezekinya akan datang sendiri tanpa kita harap-harap ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan cerita ya. Ini kalimat-kalimat ini memang boleh ya sebagai motivasi ya. Bisnis Songhor ini terlalu mudah untuk kita jalankan dan terlalu sayang untuk kita tidak jalankan. Kenapa ya? Karena begitu sederhana sekali ya. Tapi kadang-kadang terlalu sederhana, ada teman-teman yang tidak melihat sampai ke sana ya. Bagaimana manfaat daripada Ganoderma ini. Dan tentunya kalau kita mau tahu juga ya, kita mau sukses di Songhor ini, tidak ada yang bisa menghalangi langkah kita. Dan kalau kita tidak mau sukses, pun tidak ada yang bisa membantu kita. Jadi apa intinya? Semuanya adalah dari diri kita sendiri. Kita yang buat keputusan untuk diri kita. Ya, kalau kita mau, bisa. Kalau tidak mau, tidak bisa. Kemudian saya akan masuki ke, nah apa impiannya? Impian daripada saya ya di dalam bisnis Songhor. Ya tentunya impian saya yang tadi ya, saya mau menerobos ke apa namanya, kebebasan waktu, kebebasan finansial, dan saya mau sehat ya selamanya ya, atau mau sehat selalu ya bersama jamur Ganoderma. Itu impian saya ya.
Oke, kemudian apalagi saya juga punya impian mau diamond ya, tapi ini semua butuh butuh proses, butuh waktu ya. Karena kesuksesan itu suatu perjalanan ya. Jadi kita memang harus pakai setahap demi setahap ya. Setelah vice manager ya, saya akan fokus ke senior vice manager, kemudian akan melangkah lagi ke special vice manager SPVM ya. Dan itu kita akan lewati ya setahap demi setahap ya, nggak apa-apa. Ada yang cepat nggak apa-apa, itu bagus ya. Kita melihat dari segi apa, dari sisi positifnya, itu akan memotivasi kita. Ya, tadi Ibu Mariani juga bilang ada yang cepat yaitu rezekinya ya, nggak apa-apa. Kita tidak cepat pun tidak apa-apa ya, karena rezeki kita juga akan tiba pada waktunya nanti. Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan berhenti ya. Kalau berhenti, apapun tidak ada lagi lah. Oke. Nah, kemudian kalau bagaimana membangun jaringan mencapai 13.000 sebagai elit. Nah, sebenarnya aktivitas apa yang kita lakukan ya dalam hal membangun jaringan dan mencapai point value-nya kan. Sebenarnya saya ingat kata-kata dari Pak Hermes ya, GD ya, Gold Diamond Pak Hermes ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya di kesempatan ini ya. Pak Hermes mungkin ikut ya, ikut dengar. Buat ya. Nah, itu yang Pak Hermes sampaikan ya dari kemarin-kemarin ya, dari awal-awal saya dengar sampai hari ini. Atau kita ganti kalimat kata-kata yang lain ya. Lakukan, lakukan, lakukan. Atau bahasa Inggrisnya action, action, action. Nah, saya rasa, tapi action yang bagaimana kan? Actionnya itu banyak ya, mulai dari coffee party ya, kita jelaskan plan 1111 ya. Nah, kita ceritakan lagi actionnya, yaitu kita ceritakan sejarah daripada Songhor, kita cerita produknya ya. Nah, kita cerita testimoni ya, orang yang sudah pakai produknya, sudah sehat. Nah, kita cerita income-nya ya. Nah, itu semua action. Nah, kita juga apa namanya cerita kan, kalau cerita mengenai income-nya selalu kita bermulai daripada kita cerita bagaimana ya untuk fast track-nya ya 3x7 ya. Nanti bisa dari produknya Esa Jora Cafe ya, atau kombinasi dengan Esa apa odol green tea kan. Banyak produk ya yang bisa nanti kita di sana ya kita kembangkan ya untuk fast track-nya itu ya. Ya. Dan kemudian kita akan masuk kepada itu ya. Kalau kopi pati selalu kita cerita, minum, drink, share, and earn ya kan. Nah itu yang kita sebut di dalam tadi ya, bagaimana actionnya itu ya. Tapi daripada semua action itu, tentu kita harus mengisi dulu ya. Kita harus mengisi ya kepada diri kita ilmu-ilmu ya, supaya kita nanti punya modal ya, punya bekal kan untuk menyampaikan ke orang-orang. Kalau kita nggak punya modal menyampaikan, ya nanti kita banyak ketergantungan kepada upline ya. Nah, memang saya akui juga, saya kalau tidak banyak mengerti, saya juga cari Pak Hermes atau Ibu Mariani ya untuk membantu uh, memberikan jawabannya ya. Karena mereka sudah 6 tahun ya. Nah, kita kan baru seumur jagung ya. Baru belum sampai 12 bulan ya. Nah, sebenarnya yang tadi di awal-awal Ibu Mariani sudah bilang kan, success is a journey ya, of belief, hard work, commitment, persistency, and consistent. Ya, memang benar ya, kita ingat ya, kita yakin dan percaya saja ya. Pak Simon juga bilang kan, yakin dan percaya saja, yakin dan percaya, kita akan jadi ya, kita akan jadi ya, Pak. Jadi diamond ya, jadi gold diamond. Nah, memang selalu saya ingat ya, kalau Pak Hermes, Bu Mariani mencapai gold diamond dalam waktu 18 bulan ya, dan itu pecah rekor ya.
satu-satunya yang di dunia ya yang bisa ya pecah rekor ya sampai 18 bulan gold diamond. Dan itu saya ya cuma geleng-geleng kepala ya. Wah, hebat ya. Luar biasa. Sampai saya ada suaranya. Ya, kadang-kadang bisa ini ya, bisa badan ini kita merasa, loh, kok bisa ya? Wah, kenapa ya? Berarti teamworknya solid ya. Ya, teamworknya hebat. Teamworknya ini betul-betul orang-orang yang mau berhasil. Tidak kaleng-kalengan ya, tidak abal-abal ya. Jadi kalau Pak Hermas, Bu Mariani bisa 18 bulan gold diamond, kalau kita 3 tahun, 3 tahun lewat 2 bulan pun nggak apa-apa ya. Yang penting kita mencapai finish. Ya, tidak kadang-kadang kita tidak bisa terlalu banyak membandingkan ya, karena masing-masing punya kemampuan masing-masing, masing-masing punya teamwork masing-masing, masing-masing punya cara masing-masing, style masing-masing. Jadi ini memang ya harus harus apa ya? Harus rendah hati, harus sabar, ya. Memang harus hard work ya, harus rajin ya. Karena kita kalau pagi-pagi bangun tidur, nah kita sudah tahu kan apa yang akan kita lakukan, harus cari siapa, ketemu siapa, follow up siapa. Ya, harus itulah ya tugas kita ya. Memang kebetulan saya sudah lepaskan semua bisnis saya di Cibubur ya. Ibu Marani tahu itu. Pak Hermas juga tahu ya. Saya memang full time ya. Ya, memang dulu saya waktu kerja-kerja itu saya juga banyak ya. Saya lagi-lagi buka-buka usaha sendiri. Saya juga banyak terjun di bisnis network ya. Tapi banyak gagalnya ya. Dan saya lihat di Songhor ini ya akan berjaya ya seterusnya ya. Amin. Ya, saya rasa cukup sampai di sini ya. Udah lewat 15 menit ya. Waktu yang saya diberikan cuma 15 menit ya. Nah, semoga saya bisa VM ya. Ini bukan artinya saya hebat, saya bukan apa-apa. Saya tidak ada apa-apanya ya. Saya bukan orang hebat. Tapi saya cuma lakukan apa yang dipesan oleh Pak Hermes, Ibu Mariani, ya itu saja ya. Jadi saya juga harus banyak belajar ya kepada senior-senior kita ya. Dan apabila saya bisa ya, tentu semua teman-teman di Zoom meeting malam ini juga bisa dan segera jadi VM. Ya, terima kasih sharing saya sampai hari ini, malam ini. Nanti kita akan ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Mariani. Ya, thank you so much Bu Mariani, Pak Hermes, thank you. Thank you. Terima Ya. kasih, terima kasih sekali lagi new Vice Manager kita Pak Anwar. Sila ketik 111 yang panjang untuk kita ucapkan terima kasih atas sharing yang mantap sekali daripada Pak Anwar ya. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Oke, jadi lanjut daripada ini saya akan lanjut berbagi sharing saya. Um, ya antara yang ini antara foto-foto ya yang saya sempat ambil ya daripada sharing Pak Anwar. Pak Anwar ini seorang yang luar biasa ya seperti yang katanya tadi ya. Dia bangun pagi sudah tahu apa yang butuh dilakukan, siapa yang butuh diketemu dan apa yang perlu dibuat. Semuanya itu sangat jelas sebab setiap hari saya akan lihat Pak Anwar itu dia akan chat dia akan posting dalam grup chatnya menyapa selamat pagi, minum ngopi kan ngopi SH juga dia ketemu siapa dia posting ya ke grup. Jadi ini sebenarnya satu yang sangat memberi inspirasi ya.
seorang yang memang benar-benar fokus. Ini yang dimaksudkan fokus ya. Walaupun kita mungkin masih karyawan ya, masih ada kerja, itu nggak apa-apa juga ya. Bukan semestinya kita harus full time. Tetapi mereka yang buatnya full time, biar dibuatnya benar-benar full time. Ada juga orangnya katanya buat bisnis ini full time, tetapi waktu yang dibagi untuk menjalankan bisnisnya sangat part time, maka hasilnya juga kurang dari part time ya. Jadi itu sebenarnya seperti yang di-share oleh Pak Dijoko tadi ya. Ini memang apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya, jadi kalau kita mau satu keberhasilan yang besar, maka itu pastinya akan butuhkan waktu, tenaga, ya, komitmen, kerja keras yang juga lebih besar. Ya, mana mungkin kita kerjanya kecil untuk dapat hasil yang besar? Tidak mungkin ya, kecuali bisnisnya nipu orang ya. Nah, kecuali bisnisnya itu scam. Tapi kalau kita bisnisnya yang benar, yang betul, itu memang dasarnya kita butuhkan kerja keras. Kita butuhkan, tetapi Bapak dan Ibu harus yakin ya, di Shanghai ini kita bukan butuhnya kerja keras itu 30 tahun kerja keras ya. Mungkin kita butuh kerja kerasnya itu 1 tahun. Atau seperti kami, syukur dan puji Tuhan ya, diberkati ketemu mereka-mereka yang memang punya impian. Mereka yang memang mau berubah hidup. Maka itu kami dalam waktu tersingkat 18 bulan itu bisa mencapai level itu. Bukan juga yang karena kami yang hebat. Tapi Tuhan pertemukan kami, mereka-mereka yang punya impian, yang mau berubah hidup bersama kami, ya, yang mau berjuang. Jadi dalam 18 bulan itu memang kami bekerja keras, ya, sangat-sangat bekerja keras. Saya rasa pada waktu itu masa kami bermula ya, lebih ramai orang yang mau melihat, hanya mau melihat sebab mereka belum lihat bukti. Belum lihat bukti siapa yang dapat penghasilan untuk Malaysia ya 12.000 atau 36 juta. Jadi kita akan ketemu lebih ramai orang yang mau melihat kita dulu. Buat, mau menunggu lagi teman-teman kita ada ini. Ramai ya orang yang akan berkata ke kita bila kita melakukan bisnis ini, ramai yang akan berkata, nggak apa-apa Bu, saya minum dulu kopinya, saya lihat dulu testimoni saya gimana, setelah saya sehat, setelah saya baik, baru saya mau share. Ramai akan berkata begini, itu tidak salah ya, tidak salah juga. Tetapi kami percaya sebab kami impian kami itu kami butuh penghasilan itu lebih cepat sebab kami mempunyai komitmen yang tinggi yang kami butuh uang. Maka itu kami tidak mau tunggu, maka itu kami pinjam testimoni kesehatan mereka yang sudah dulu. Nah, ini kuncinya. Kalau kita belum ada, kita sudah minum kopinya, kita belum ada testimoni itu, jangan tunggu diri kita pinjam testimoni teman-teman yang sudah ada, ya, keberhasilan kesehatan, yang keberhasilan penghasilan, pendapatan ya. Kita pinjam testimoni itu untuk kita share ke mereka. Dan kalau temannya kata, kamu sendiri belum ada testimoni penghasilan, kamu sendiri belum ada testimoni kesehatan. Ya, kita cakap aja secara jujur, ya saya baru mula, jadi pastinya akan butuh waktu. Tetapi teman-teman saya ini mereka sudah ada testimoni kesehatan. Teman-teman saya yang ini juga sudah ada testimoni penghasilan. Jadi share ke mereka. Jangan lihat ke saya ini orang baru. Terus terang ya, bagi saya bisnis ini dasarnya kita harus jujur aja. Mereka tahu juga kalau kita orang baru. Ya, jadi nggak usah tipu-tipu. Ya, penghasilan saya masih kecil sebab saya baru mula. Ya, tapi perlihatkan sekecil manapun penghasilan Bapak Ibu, perlihatkan sebab mereka mau lihat perusahaan ini jujur nggak membayar bonus. Ya, perlihatkan rekening bank Bapak Ibu. Bila bonus itu masuk, perlihatkan ke teman Bapak sebab mereka mau lihat perusahaan ini benar jujur atau tidak ya. Sebab terlalu banyak scam, penipuan di luar sana. Ya, maka itu sekecil manapun testimoni kesehatan
dan penghasilan Anda, Bapak Ibu jangan malu perlihatkan. Hmm. Sebab yang kita mau perlihatkan itu bukan besarnya, tetapi buktinya ini adalah perusahaan yang benar, ya, bukan yang tipu-tipuan, ya. Jadi setiap kita menjalankan bisnis ini mempunyai metode berbeda. Ada orang itu kekuatannya di media sosial, itu tahniah. Ya, Anda bisa begitu. Ada orang mungkin seperti Pak Anwar. Pak Anwar bukan media sosial. Dianya adalah uh, fisikal, Offline. offline. Ya, Nah, man to offline man, itu ya. man to Jadi man. sebenarnya kekuatan seperti ini juga luar biasa ya, sebab dia membutuhkan kesabaran. Contoh ya, kalau kita ditolak oleh teman kita di cara WA ya, itu tidak sakit ya, sakitnya kurang sebab kita tidak berdepan. Sebenarnya membuat metode secara fisikal, secara offline ini, sekiranya kita ditolak, itu membutuhkan kesabaran dan kekuatan dalamannya. Memang benar-benar, sebab saya juga orangnya sebenarnya sebelum saya belajar menjalankan secara media sosial, saya orangnya seperti ini. Saya adalah fisikal ya, offline. Saya lebih banyak, saya lebih suka sama juga dengan GD Hermes. Kami memang sangat suka buat offline. Nah, kalau Pak Hermes lagi lah, dia memang tidak aktif media sosial ya. Dia memang orangnya yang offline. Ya, jadi ini kita paham. Apapun cara metode kita, offline atau online, ikut mengikut kekuatan kita masing-masing. Yang penting caranya dasarnya tetap sama ya. Kita harus sharing itu jangan berhenti, harus sabar, harus konsisten dan harus persisten. Persisten itu maksudnya apa? Persisten itu maksudnya jangan mudah menyerah kalah. Nah, never give up. Nah, itu dia. Itu dia persisten ya. Kalau mereka kata no, Anda harus kata next, ya. Harus cari lagi next, itu dia.